Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan ya terkait bagaimana mekanisme pelaksanaan kerja praktik atau magang atau kegiatan MBKM lainnya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang bertanya ke kami melalui WA ya. Dan memang itu kami agak sulit menjelaskannya kalau satu-satu. Makanya jadi kami mencoba untuk menjelaskannya secara umum ya. Jadi kalau bisa semua mahasiswa angkatan 2020 itu bisa hadir pada hari ini. Ya, Al-Faiz, ada yang perlu ada? Ya, Ibu, Oke. Jadi begini ya, kerja praktek itu adalah mata kuliah wajib di dalam kurikulum teknik sipil. Jadi ada 2 SKS jumlah kerja praktek yang ada di kurikulum kita. Kalau dulu memang 3 SKS tapi ada seminar. Nah, untuk yang angkatan 2020 ini itu karena tidak ada seminar lagi, maka hanya 2 SKS. Ini hukumnya ya. Nah, bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Jadi kerja praktek ini kalau hanya Anda ngeklaim kerja praktek itu masanya, waktunya sekitar 2 atau 3 bulan atau sampai 4 bulan. Itu untuk di lapangannya, ya. Nah, itu boleh Anda ambil mulai masuk semester 6 dengan syarat SKS-nya adalah 105 SKS yang sudah diambil. Nah, kerja praktek ini boleh di proyek apapun, ya. Tapi kalau gedung itu dibatasi minimal dia 3 lantai kalau gedung. Nah, boleh saja di proyek manapun, baik di dalam kota Palembang ataupun di luar kota Palembang, satu proyek itu bisa 2 atau 3 mahasiswa, ya, dengan catatan tinjauan di lapangannya tidak boleh sama, ya. Jadi kemarin ada yang menghubungi saya mau meninjau pembangunan Stikes Muhammadiyah kalau tidak salah. Stikes Muhammadiyah itu ada yang mau meninjau pondasi bor pile ya, ada yang mau meninjau kolom balok, ada yang mau meninjau lainnya. Nah, itu tidak masalah, boleh saja selagi tinjauannya itu tidak sama. Ya, jadi satu proyek itu bisa saja 3-5 mahasiswa boleh. Asal tinjauan tidak sama dan tidak mungkin tinjauannya, misalkan ya, ada yang meninjau pondasi, ada yang meninjau balok kolom dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu kan tidak mungkin kan? Jadi kalau misalkan meninjau pondasi mungkin pelaksanaannya sekitar Februari, Maret, April misalkan. Kemudian tinjauan kolom, balok, lantai dan lain-lainnya setelah pekerjaan pondasi selesai kan? Nah, jadi tidak akan mungkin sama. Jadi tidak mungkin misalkan di Januari sampai Februari, Maret, April itu ada yang meninjau berbeda dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu kemarin saya tidak bisa menjelaskannya secara panjang lebar di dalam WA. Ya. Nah, jadi apapun di lapangan itu boleh saja Anda tinjau. Boleh tapi kalau balok, kolom, plat itu harus satu paket, harus satu kesatuan. Karena pelaksanaannya juga bersamaan. Pengecoran balok sama plat itu kan pekerjaannya monolit. Jadi dia harus satu paket Anda tinjau. Nah, jadi boleh saja. Jadi kemarin yang meninjau gedung itu tidak mungkin waktunya bersamaan untuk yang plat, balok, kolom dengan tinjauan pondasi. Harus selesai dulu pondasinya, baru dilanjutkan dengan tinjauan kolom, balok dengan plat lantai. Nah, untuk yang pekerjaan lainnya boleh saja. Misalkan ada pekerjaan dinding penahan tanah, misalkan ya, itu boleh saja untuk perkuatan pondasi atau lain-lainnya. Itu tidak masalah. Nah, jadi yang Anda tinjau itu yang sudah ditinjau oleh teman itu tidak boleh lagi ditinjau. Ya, kemudian kemarin ada juga yang meninjau terkait pelaksanaan flyover di Simpang Fatal ya, di Simpang Sekip. Nah, itu sudah beberapa yang daftar mengisi Google Form tapi tidak jadi. Kemudian ada lagi yang masuk. Nah, itu kami agak susah kalau Anda tarik urus seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau bisa, kalau misalkan sudah disetujui itu langsung dilaksanakan. Jangan batal tapi tidak konfirmasi, sehingga teman yang lain mau masuk tidak bisa. Ya, nah flyover yang ada di Simpang Sekip itu kan sekarang masih tahap awal, masih tahap pekerjaan awal.
Dan saya tidak tahu apakah yang kemarin sudah di ACC untuk melaksanakannya itu sudah jalan atau belum, karena tidak ada laporannya ke kami. Nah, untuk mau masuk lagi ya itu akan susah kami mendeteksinya kalau yang sudah di ACC itu tidak ada laporan kegiatannya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak boleh meninjau yang sama. Intinya seperti itu. Nah, kalau flyover itu sudah ada yang meninjau fondasinya. Tiang pancang sudah ada yang meninjau. Nah, jadi tidak boleh lagi ada yang meninjau itu kalau ada yang baru mulai. Ya. Nah, terkait pelaksanaan kerja praktek ini kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak PU. Ya, untuk pekerjaan proyek pemerintah itu pada umumnya tidak mungkin dimulai di Januari ini. Ya, pekerjaan pemerintah itu biasanya kan ada tahapannya. Ada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Nah, pada awal tahun ini biasanya mereka perencanaan dulu. Perencanaan baru selanjutnya pekerjaan fisik. Nah, untuk perencanaan itu bisa saja Anda ikut magang di konsultannya. Jadi misalkan pekerjaan perencanaan terkait pembangunan pasar Cinde. Kemarin sudah ada yang menawarkan. Nah, silakan saja Anda untuk bergabung di pekerjaan tersebut. Jadi KP itu bisa saja berupa kerja praktik saja atau Anda magang. Magang di konsultan juga boleh. Jadi tidak harus pekerjaan fisik. Tidak harus pekerjaan pelaksanaan maksudnya. Boleh saja perencanaan. Nah, itu bisa saja Anda ikuti pekerjaan magang. Nah, itu biasanya di awal tahun. Nah, jarang ada proyek pemerintah itu yang pelaksanaan fisiknya itu di awal tahun. Biasanya kalau misalkan pekerjaannya itu baru, biasanya perencanaan dulu, nanti kemudian di bulan April, Mei baru pekerjaan fisiknya. Nah, kalau misalkan pekerjaan itu sudah masuk tahap 2, tahap 3, dan seterusnya, biasanya dia juga ada evaluasi lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk awal Januari ini kami tampung dulu. Mahasiswa itu mau magang di mana, nanti baru kita tindak lanjuti ke pihak PU-nya. Kecuali kalau proyek itu proyek swasta. Misalkan ada perusahaan mau bangun pabrik, misalkan gudang, misalkan. Silakan saja kalau proyeknya itu pekerjaan swasta. Boleh, asal memenuhi kriteria untuk KP proyeknya. Nah itu ya. Nah jadi saya sudah menghubungi pihak PU, ada pekerjaan Pasar Cinde. Ya, Pasar Cinde itu sekarang masih tahap perencanaan. Nanti mungkin di bulan April Mei baru tahap pekerjaan fisiknya. Kemudian ada restorasi Kambang Iwa ya. Kalau tidak salah kemarin ada kami sudah dihubungi pihak PU untuk mencari mahasiswa yang berminat untuk magang di pekerjaan KI. Nah, tapi setelah kami hubungi lagi ternyata mereka juga masih tahap persiapan. Masih tahap persiapan sehingga belum bisa dimulai di bulan Januari ini. Nah, jadi kalau sudah akan masuk ke tahap pelaksanaan, baru mereka menghubungi kita. Kemarin saya sudah sampaikan beberapa nama mahasiswa beserta nomor handphonenya karena pihak PU akan mewawancara sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk awal tahun ini kemungkinan pekerjaan yang bisa Anda ikuti itu hanya perencanaan. Ya, hanya perencanaan. Kemungkinan kalau pekerjaannya proyek pemerintah, tapi kalau proyek swasta silakan saja kalau ada informasi terkait pelaksanaan proyek yang sifatnya dimiliki oleh swasta. Nah, itu terkait pekerjaan KP dengan magang. Nah, kalau yang berkaitan sama MBKM, jadi salah satu magang itu merupakan salah satu program MBKM, ya. Nah, magang itu bisa saja dikonversikan ke mata kuliah, tetapi itu tidak ada. Jadi memang ada maksimal SKS yang bisa diklaim. Jadi maksimal satu semester itu ada 20 SKS yang bisa diklaim. Nah, tapi tergantung lingkup pekerjaan apa yang Anda dapat ketika magang di lapangan. Ya, jadi misalkan Anda magang di perencanaan, misalkan perencanaan pembangunan apartemen, misalkan apartemen 20 lantai, Anda magang di situ. Nah, mungkin bisa saja nanti diklaim mata kuliahnya PBTS, mata kuliah beton,
Mungkin bisa saja sampai di situ. Tetapi kita tidak bisa menentukan di awal apa saja yang bisa dikonversikan ke mata kuliah. Karena apa? Karena kita belum tahu apa yang Anda didapat di lapangan. Nah, seperti itu ya. Nah, paling tidak kalau Anda magang itu bisa diklaim untuk tugas akhir sama kerja praktik. Bisa saja. Jadi misalkan perencanaan bendungan misalkan, bisa saja itu akan dikaitkan dengan tugas akhir Anda. Nah, seperti itu ya. Nah, apalagi kalau misalnya mata kuliah yang bisa diklaim itu sudah Anda ambil di semester sebelumnya. Misalkan Anda magang di Bendungan, misalkan Bendungan Jati Gede, Anda magang di sana. Oh, ternyata apa yang Anda dapat di lapangan itu sudah pernah diambil mata kuliahnya, misalkan mata kuliah struktur geoteknik atau mata kuliah perancangan fondasi sudah pernah Anda ambil. Nah, maka tidak bisa lagi dikonversi kan? Nah, makanya konsekuensinya itu bisa saja Anda bisa saja untuk perbaikan nilai misalkan. Misalkan Anda ambil mata kuliah perancangan geoteknik, perancangan fondasi. Oh, ternyata kemarin waktu ngambil nilainya B. Nah, bisa saja kita katrol untuk mendapatkan nilai A. Nah, tetapi itu harus didiskusikan dulu sama dosen PA, dosen pembimbing akademik, kemudian sama jurusan, dan sama dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, begitu ya. Jadi magang itu lingkupnya luas. Lingkupnya luas, bisa saja dia dikonversikan ke mata kuliah, apakah mata kuliah wajib atau pilihan, atau konversinya, atau dikaitkan dengan kerja praktik dan tugas akhir. Nah, seperti itu. Ya, nah jadi untuk konversi itu tidak bisa kita tentukan di awal, karena kita belum tahu apa lingkup yang Anda dapatkan nanti di lapangan. Nah itu ya, jadi itu terkait magang. Nah untuk KP sendiri bebas saja, Anda mau magang sekalian KP atau hanya KP saja. Tapi intinya kalau magang itu mungkin ada ikatan waktu. Ya magang itu mungkin ada ikatan waktu, misalkan Anda harus standby di lapangan atau di kantor dalam sehari itu misalkan 8 jam, mulai jam 8 pagi atau jam 4 sore, bisa saja seperti itu. Nah, tapi kalau magang, kalau kerja praktik tidak. Kalau kerja praktik biasanya kita agak lebih fleksibel waktunya. Bisa kita sepakati antara jadwal kuliah kita sama pihak proyek. Nah, untuk magang sendiri, itu bisa saja magangnya di luar Palembang ya. Kemarin ada beberapa yang mengajukan untuk magang di luar Palembang. Misalkan di konsultan di Jakarta atau di Bandung, itu tidak masalah, bisa saja silakan. Nah, tapi untuk perkuliahan yang Anda ikuti, itu harus konfirmasi ke dosen pengampu mata kuliah, ya, supaya perkuliahan itu bisa dilaksanakan secara daring bagi mahasiswa yang magang atau KP di luar Palembang. Nah, begitu sekilas penjelasan dari kami. Nah, untuk magang sendiri, memang ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Kalau magangnya di luar Palembang, misalkan magangnya di Jambi misalkan, atau di Bengkulu, atau di Jakarta, atau dimanapun, apakah ada biaya akomodasi dan biaya penginapan di luar? Nah, itu kalau dari pihak Unsri maupun pihak PU, itu memang tidak ada anggarannya untuk itu. Nah, tapi nanti itu mungkin bisa saja dibicarakan dengan pihak proyeknya, apakah konsultan ataukah kontraktor yang ada di lapangan. Ya, karena program magang ini itu belum pernah ada komunikasi dari segi keuangannya. Jadi pihak PU sendiri itu belum menganggarkan untuk biaya mahasiswa magang. Nah, itu sedikit penjelasan terkait pelaksanaan KP, magang, atau program MBKM lainnya. Nah, untuk KP sendiri itu atau magang itu silakan Anda mendaftar melalui Google Form. Google Form yang sudah kami pernah sampaikan, mungkin pada waktu itu angkatan 2019. Nah, Google Form itu tujuannya apa? Kami hanya untuk memantau apakah tinjauan yang di lapangan itu sama atau tidak dengan mahasiswa lain. Itu tujuannya cuma itu. Nah, tapi detailnya apa yang Anda bahas di judul apa yang Anda bahas nanti itu diskusikan dengan dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing KP. Ya.
dosen pembimbing akademik itu boleh saja menjadi dosen pembimbing KP atau bisa saja tidak. Jadi misalkan pembimbing akademiknya bidangnya struktur, ternyata Anda misalkan mau KP bidang air. Nah, kalau dosen pembimbingnya bersedia membimbing, silakan saja. Tapi kalau tidak bersedia membimbing karena bidangnya berbeda, itu bisa Anda ajukan ke dosen yang lain yang sesuai bidangnya. Ya, tapi harus didiskusikan. Jadi tujuan Anda ngisi Google Form itu supaya kami bisa memantau proyek ini sudah ditinjau oleh siapa, mahasiswa atas nama siapa, tinjauannya apa. Seperti itu ya. Jadi bukan kami memutuskan, oh ini di ACC jurusan dulu, bukan itu. Untuk isi lingkupnya, apa yang Anda bahas di lapangan, itu silakan diskusi dengan dosen pembimbing KP, ya, atau dosen pembimbing di lapangan. Jadi kita tuh ada dosen pembimbing kerja praktik, ada dosen pembimbing di lapangan, ya, itu akan dipantau oleh pihak proyek. Nah, sampai di sini kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Silakan saja kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Kalian sudah ada yang ngisi Google Drive-nya untuk kerja praktek? Sudah ada yang ngisi atau belum? Karena kalau saya lihat yang ngisi Google Form ini hanya beberapa saja. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, kalau misalnya di proyek itu ada tipe file cap yang berbeda-beda gitu, Bu. Itu bisa diambil sama beda-beda orang atau gimana, Bu? Bedanya apa? Beda file cap-nya? Karena tipe file cap-nya tuh di lapangan tuh ada 3, Bu. Ada yang pakai spoon file-nya 3, ada yang 4, ada yang 2. Itu bisa diambil sama beda-beda orang nggak sih, Bu? Karena bentuknya juga beda. Kerjaan apa itu? Di proyek di mana itu? Di Rumah Sakit Permata, Bu. Di mana? Rumah Sakit Permata Palembang. Rumah sakit? Gedung maksudnya ya? Iya. Iya, Kalau Bu. ya kalau gedung lingkupnya dia harus satu tinjauan itu. Satu tinjauan. Ya. Oh, jadi walaupun dia beda tipenya, tipe file cap-nya nggak bisa diambil beda ya, Bu? Ya, harus satu tinjauan, satu mahasiswa itu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi kalau misalkan gedung itu kan lebih simpel ya dibandingkan kalau jembatan atau misalkan yang lainnya. Kalau gedung itu kan apa ya? Kalau jembatan bisa saja berbeda, lebih kompleks ya, karena jembatan itu kan bentangnya lebih panjang, kemudian kondisi tanah di seberang hilir sama seberang ulu itu mungkin saja beda kondisi tanahnya. Nah, tapi kalau gedung itu kan di satu tempat. Harusnya jenis pondasi itu ditentukan dari hasil pengujian bor kan, pengujian apa hasil pengujian tanahnya. Jadi harusnya sama dia, satu tinjauan. Kecuali kalau jembatan. Jadi kalau jembatannya bentangnya panjang, ada dua sisi yang berbeda, boleh saja karena mungkin kondisi tanahnya berbeda. Nah, ini ada yang sudah ngisi atau belum Google Form-nya? Beberapa ada yang sudah, Bu. Ya, beberapa yang sudah ngisi ya. Nah, tapi itu tuh ada yang ngisi tentang IKES Muhammadiyah kan. Nah, itu tidak mungkin pekerjaan board file sama file cap sama pekerjaan balok kolom itu bersamaan. Tidak mungkin. Pasti orang menyelesaikan dulu pekerjaan pondasi dulu kan. Nah, di situ makanya saya agak bingung untuk meng-ACC-nya. Jadi di sini kalau saya jadi ada Nur Aisyah Ramadan. Tinjauannya board file dan file cap itu dilaksanakan pada bulan Februari sampai Mei. Nah, kemudian ada lagi Ahmad Fadil Zaidan. Itu pekerjaan balok kolom plat lantai juga pada bulan Februari sampai Mei. Nah, itu suatu hal yang tidak mungkin.
Kan biasanya kan ada, makanya harus tahu dulu jadwal pekerjaan itu kapan saja dilaksanakan. Baru Anda bisa masuk ke situ. Jadi kemungkinan sekarang pekerjaannya masih pekerjaan fondasi. Nah, itu makanya saya agak bingung untuk mengaksesinya. Silakan saja kalau mau diambil, tapi mungkin waktu pelaksanaannya tidak mungkin sama. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang sudah mendaftar ini atas nama Lisa Satri Destia ya, pembangunan rumah sakit. Tinjauan pelaksanaannya itu kolom dan plat. Kemudian ada juga Desi Fitriani, pekerjaan bore pile ya. Waktu pelaksanaannya juga sama. Nah, ini kan suatu hal yang mustahil. Makanya jadi Izin, Bu. ya harus tahu dulu jadwal pekerjaannya itu kapan dilaksanakan. Jadi Itu bisa bersamaan. tinjauannya waktunya sama karena kita dibagi per zona, Bu. Jadi ada zona yang udah mulai, ada zona yang belum mulai gitu, Bu. Rumah sakitnya ada berapa gedung? Rumah sakitnya kayaknya 4, mungkin 4 lebih, Bu. Nah, itu tuh dibagi 4 3 gedung zona, Bu. Maksudnya 4 gedung? Enggak, satu gedung tapi dibagi 4 zona, Bu. 3 Ya, zona. satu gedung dibagi 3 zona. Gedungnya satu, tapi masa pondasinya tidak bersamaan dengan pekerjaan satu gedung itu? Iya, kemarin itu yang samaan itu cuma tiang panjang, Bu. Nah, sekarang itu udah mulai yang zona 1 sama zona 2 itu udah mulai masuk ke pile cap, tapi di zona 3-nya belum masuk ke pile cap gitu, Bu. Yang zona 1, 2-nya udah masuk pile cap sama kolom. Nah, nanti Ibu lihat dulu, ada nggak gambarnya, gambar rencananya? Atau foto di situ, supaya tidak overlap nanti. Karena nanti kalau Anda membedakan zona, nanti ada yang meninjau pondasi zona 1, ada meninjau pondasi zona 2, padahal kan sama pekerjaannya. Nah, itu jadi kalau maksudnya udah satu kesatuan dia, tidak bisa terpisah-pisah. Gitu ya maksudnya ya. Kalau gedung itu tidak mungkin berbeda kalau gedung itu. Nah, jadi ada memang banyak yang sudah mendaftar di sini. Cuman kami agak susah mengaksesinya sebelum konfirmasi dulu ke mahasiswanya. Nah, ini ada lagi Nisrina Karisya Jasanda, pembangunan flyover. Ya, pembangunan flyover ini sudah ada sebelumnya mahasiswanya. Nah, kami juga belum tahu apakah yang mahasiswa sebelumnya itu sudah jalan atau belum. Ada Nisrina hadir di sini? Nah, dan berganti-ganti yang mana yang mau Nisrina tinjau nih. Jadi Nisrina ini ada berkali-kali nggak mengisi Google Form. Ada pekerjaan fondasi, ada tinjauan schedule pelaksanaan pekerjaan fondasi, tinjauan mutu pelaksanaan. Ya sebenarnya kan itu kan satu kesatuan, tidak bisa terpisah. Kalau pekerjaan fondasi itu kan dari awal sampai ke mutunya seperti apa. Nah, untuk mahasiswa yang berkali-kali ngisi Google Form seperti itu, jadi kami agak bingung ininya, membaginya. Jadi kalau misalkan mau tinjau fondasi, tinjau keseluruhan. Jangan cuma mutunya saja yang ditinjau. Karena yang menilai mutu itu bukannya kalian yang kerja praktek. Nanti ada pengawasan yang menilai mutu pekerjaan. Nah, Anda harus meninjau secara keseluruhan ketika pelaksanaan fondasi dilaksanakan. Itu ya. Jadi di sini kalau saya lihat yang ngisi itu sudah satu orang bisa sampai 5 kali ngisi. Gitu ya. Sudah itu ada lagi Mafaza Mafira sama Nabila meninjau UIN Raden Patah ya. UIN Raden Patah ini juga ada yang meninjau pelat, ada yang meninjau fondasi. Waktunya bersamaan juga 2 bulan.
Nah, itu kami tidak tahu yang mana yang sedang dilaksanakan di lapangan. Apakah saat ini sedang melaksanakan fondasi atau sudah melaksanakan pekerjaan kolom. Nah, tapi kalau gedungnya sama, tipikal ya tidak bisa. Pasti nanti laporannya juga sama nanti kan. Nah, itu jadi jangan sampai nanti ada. Jadi ini saya agak susah ngerekapnya. Nisrina hadir di sini, Nisrina. Hadir di sini. Nisrina. Ada yang hadir? Nah, coba yang sudah ngisi Google Form, siapa saja yang sudah ngisi Google Form? Silakan. Nabila sama Mafaza tadi, Bu. Gimana? Yang Nabila sama Mafaza tadi berarti itu kami ngisi ulang G-form lagi buat waktu pelaksanaan yang berbeda atau gimana, Bu? Ya, waktu pelaksanaan dipastikan dulu, tidak mungkin sama kan pekerjaan fondasi dan pekerjaan kolom, pelak lantai. Nah, ini kan dipastikan dulu di lapangannya, di jadwal pekerjaan di lapangan. Pastikan dulu, jangan ngisi dulu, ya. Ya, baik Bu. Dan jangan hanya meninjau sepotong-sepotong maksudnya. Ini ada Yunira Sadila sama Cynthia Puja Puspita. Sama tinjauannya jalan tol ya. Jalan tol Trans Sumatera. Ini sudah banyak juga jalan tol yang tinjau pelaksanaannya pekerjaan pemancangan. Ada pekerjaan gider. Nah, itu kan waktunya kan tidak mungkin sama pemancangan sama pekerjaan gider kan. Gider itu kalau sudah pemancangan selesai, sudah pier-nya sudah ada baru gider. Nah, coba kalian ini dipastikan dulu di lapangan seperti apa schedule-nya. Nah, ini seperti ini ya, supaya ini tidak overlap, ya, yang sudah ngisi itu kita pending saja ya, kita batalkan, nah diusi ulang. Jadi supaya kami ngerekapnya tidak numpuk. Paham nggak maksudnya? Jadi dipastiin, jadi yang sudah ngisi sebelumnya, itu isi lagi pastikan. Jadi terhitung mulai mungkin tanggal hari Senin saja ya, mengisinya. Jadi saya menghitungnya mulai hari Senin. Nah, yang sebelumnya itu yang dipastikan dulu, yang sudah ngisi 3 kali, 4 kali itu pastikan tinjauan apa yang mau diambil di lapangan, nah nanti diusi ulang. Mungkin hari Senin saja saya supaya mudah memantaunya. Nah, ini mohon disampaikan juga ke mahasiswa lain yang tidak hadir pada hari ini. Ya. Nah, jadi yang sudah mengisi itu mungkin isi ulang, pastikan dulu. Pastikan tinjauannya apa, proyeknya apa, dan kapan pelaksanaannya. Dipastikan dulu, jangan sampai ada yang sama pelaksanaannya. Paham ya? Nah, itu saya sudah jelaskan tadi, KP boleh hanya KP saja atau magang yang bisa dikonversikan ke mata kuliah yang lain. Gitu ya. Bu, ada yang mau bertanya, Bu? Ya, silakan. Tadi kan Ibu bilang ada yang magang yang boleh di awal waktu ya, yang perencanaan. Ya. Nah, itu laporan akhirnya nanti bentuknya gimana, Bu? Laporan KP-nya nanti, laporan magangnya. Laporan magang sesuai dengan apa yang kamu dapat di lapangan. Oke. Jadi empatnya itu apa saja yang ada di lapangan didapat. Di kantor, misalkan magang kan menghitung apa, silakan saja dibuat. Jadi laporan magang itu mungkin tidak sama dengan laporan KP. Ya. Laporan syaratnya, kan misalnya salah satu dari kami milih KP, Bu, tapi dia mau ngikut magang juga, tapi berarti laporan akhirnya boleh pilih salah satu atau harus dua-duanya? Lebih bagus laporannya laporan magang. Laporan magang ya? Iya. Ya, oke. Makasih, Bu. Okay. Jadi kalau magang bisa saja perencanaan perhitungan, bisa saja seperti itu. Nah, sekarang memang banyak proyek PU yang sedang tahap perencanaan, baik jalan maupun pekerjaan air, pekerjaan sanitasi. Itu boleh saja kalau misalkan pekerjaan sanitasi ya.
sanitasi, misalkan lagi tahap perencanaan, boleh saja Anda ikuti. Memang perencanaan sanitasi itu memang arahnya ke lingkungan ya. Nah, tapi untuk itu tidak menutup kemungkinan Anda bisa ikut di proyek itu. Sekarang kan ada proyek IPAL kan, IPAL juga bisa Anda ikuti untuk magang atau kerja praktek. Oke ya. Nah kemarin jadi beberapa informasi yang kami dapat itu terkait pasar Cinde kalau tidak salah, ya baik perencanaan maupun pelaksanaan. Memang pasar Cinde itu hanya gedung satu lantai, pembuatan kios. Nah tapi perencanaannya itu sampai ke sanitasi. Nah itu mungkin bisa Anda ikuti di proses perencanaan. Karena kalau saya lihat gedungnya hanya satu atau dua lantai kan. Nah tapi kan tinjauan pasar itu ketika perencanaan itu kan lebih kompleks kan. Masalah parkir, masalah drainase dan lain-lain. Nah, itu bisa Anda jadikan tinjauan untuk magang. Kemudian ada lagi proyek yang tadi Kambang Iwa ya. Memang itu masih tahap perencanaan, tahap persiapan. Oke, ada pertanyaan? Ya, Bu. Ya, silakan. Untuk KP, Bu ya. Kalau tinjauannya itu struktur lift itu boleh tahu nggak, Bu? Sebentar ya, sebentar. Ya, Bu. Di mana? Diulangi pertanyaannya. Ini, Bu, kalau tinjauan untuk KP-nya itu struktur lift itu boleh atau nggak, Bu ya? Lift, boleh. Berapa lantai gedungnya? Boleh kan, lift itu kan kompleks kan? Lift itu sebenarnya sampai ke listriknya bisa saja seperti itu. Berapa tegangan talinya, ya bisa. Lift kan, bukan eskalator kan? Ya bisa. Lift itu kan Anda tinjau kalau dari segi konstruksi itu adalah kolom penguatnya, kolom atau dindingnya. Nah, lift itu kan ada lift yang eksternal kan, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Nah, kalau misalkan dia tidak terlihat, misalkan tertutup, lift itu kan ada yang tertutup, ada yang terbuka kan. Nah, kalau dia tertutup, mungkin saja dia dindingnya itu bisa saja merangkap sebagai dinding geser. Nah, ada lift yang terbuka, yang ada view-nya, yang dindingnya dari kaca. Nah, itu mungkin tidak ada perkuatan seperti shear wall, tapi mungkin Anda bisa ninjau berapa tegangan kabel yang bisa narik ke atas ke bawah. Lift itu bisa saja ditinjau ke situ. Ya. Kalau tinjauannya itu kolom dari kamar lift terus sebentar, Bu. Boleh, kolomnya harus kuat kan? Dan kadang-kadang lift itu merangkap sebagai shear wall. Bisa saja. Pada umumnya lift yang tertutup. Iya, yang tertutup. Kalau lift terbuka biasanya tidak merangkap shear wall. Nah, sama tinjauan tangga, Bu. Itu dua tinjauan yang berbeda kan dengan lift. Kalau ngambilnya cuma tangga bisa nggak, Bu? Berapa lantai? Sekitar 6 lantai. Tinjauan tangga ya? Iya, Bu. Tinjauan tangga nanti saya cek dulu ya, saya tanya dulu, bisa nggak tinjauan tangga? Karena tangga kan tidak begitu kompleks nih. Atau misalkan Anda harus uniknya tangga itu apa coba Widi? Menurut Anda? Apa, Bu? Apa keunikannya tangga itu? Keunikan? Mungkin kan banyak juga di tangga itu, Bu, ada platnya. Terus ada anak-anak tangganya yang harus dicor semua gitu, Bu. Ini soalnya ada temen juga, Bu, mau minta tinjauan juga di gedung yang sama. Jadi bisa nggak kalau lift sama tangga itu dibedain gitu tinjauannya?
Ya nanti mungkin kalau mau struktur tangga itu kita lihat dulu tipe tangganya seperti apa ya. Mungkin bisa saja konfirmasi dulu sama pembimbingnya. Baik, Bu. Ya, bisa saja sekompleks apa pekerjaan tangganya. Nah, nanti bisa konfirmasi dulu sama pembimbing. Kalau pembimbingnya oke, silakan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya sama-sama. Izin bertanya, Ibu. Ya, Mungkin ini pertanyaan yang teman-teman banyak dipertanyakan, Bu ya. Untuk persyaratan proyek itu apakah sudah tertulis, Bu? Misalkan untuk jembatan berapa bentangnya dan untuk gedung itu berapa lantai dan harus menelan biaya berapa gitu, Bu? Anda sudah baca belum laporan? Kenapa, Ibu? Laporan apa? Sorry, pedoman KP sudah baca? Itu bisa didapatkan di mana, Bu? Di website tidak ada ya? Di website. Kalau ada nanti saya share nanti. Ya, Bu. Baik, Bu. Makasih, Bu ya. Jadi kalau gedung itu dia minimal 3 lantai. Ya. Minimal 3 lantai. Kemudian kalau jembatan itu tidak ada. Kalau jembatan tidak ada batasan. Boleh bentang berapapun silakan. Mau bentang pendek, bentang panjang, asal tinjauannya tidak sama. Boleh, kalau jembatan tidak ada masalah. Tapi kalau gedung itu harus minimal ya, minimal dia 3 lantai. Tidak ada batasan, maksudnya. Nah, cuman jangan sampai nanti kan jembatan itu kan pada umumnya dia menyeberangi sungai kan. Kalau jembatan penyeberangan ya itu kan tidak ada masalah sebenarnya. Bisa saja ditinjau abutmennya atau girdernya bebas ya, atau perkuatan tanahnya bisa. Tidak ada masalah maksudnya untuk jembatan. Izin bertanya lagi, Bu. Ya. Kalau yang untuk magang yang di perencanaan awal tahun tadi itu minimal berapa lama, Bu? Magang. Iya. Ya tergantung proyek perencanaannya. Biasanya 3 atau 4 bulan biasanya. Tergantung proyek perencanaan di lapangan. Oke, makasih, Bu. Ya. Ya sampai perencanaannya rampung lah, ya. Sampai perencanaannya rampung supaya Anda dapat ilmunya, supaya paham. Nah, untuk misalkan ya, ke siapa Anda harus, misalkan Anda mau magang nih di konsultan ya, atau di proyek PU, itu bisa saja menghubungi pihak manapun. Bisa ke pihak konsultannya langsung atau melalui PU. Bisa. Ya tidak mesti harus ke PU. Sama kalau KP yang di luar kota tadi tergantung dari dosen akademik ya, Bu? Dari dosen mata kuliah ngizinin daring atau enggak? Maksudnya? Kalau misalnya mau KP di luar kota? KP di luar kota itu tidak ada masalah. Cuman kan kalau Anda ada kuliah, masih ada kuliah kan harus izin dengan dosen pengampu mata kuliah kan, harus lapor bahwa kalian sedang magang di luar kota supaya pelaksanaan perkuliahan bisa dilakukan secara hybrid. Ya, misalkan kan Anda magang atau KP misalkan di Lubuk Linggau misalkan. Nah, tentu perkuliahan itu kan tidak bisa Anda ikuti secara offline kan. Nah, untuk itu kalian bisa minta kesediaan dosen yang ngajar mata kuliah tersebut untuk melaksanakan perkuliahannya secara hybrid. Itu maksudnya, ya, supaya tidak mengganggu perkuliahan Anda. Karena misalkan Anda pengen konversi kan, ya untuk konversi misalkan Anda lagi magang di proyek bendungan, Anda ikut misalkan mata kuliahnya yang berkaitan dengan proyek itu. Nah, Anda tetap harus kuliah jadinya kan, harus terpantau oleh dosen yang pengampu mata kuliah tersebut. Oke, baik. Makasih ya, Bu. Ya.
Oh, itu ada ya, misalnya kayak magang tadi, kalau di bidang yang sama boleh nggak? Maksudnya? Misalnya kami mau magang di PU, nah 2 atau 3 orang yang magang di PU itu boleh nggak? Boleh. Oke, makasih Bu. Iya. Asal laporan Anda nanti tidak sama ya. Ibu izin bertanya, Bu. Untuk persyaratan KP tadi kan ada minimal-minimalnya, Bu. Nah, apakah di magang itu nanti ada persyaratan minimal juga? Misalkan kita mau magang di gedung nanti itu apakah ada minimal lantai juga untuk tahap perencanaannya, Bu? Iya, 3 lantai. Oh, Kalau perlu 3 lantai, iya. jadi untuk persyaratannya sama dengan KP ya, Bu, untuk magang? Iya. Iya. Bu, untuk pedoman magang sendiri sama nggak sama yang buku pedoman KP tahun lalu 2019? Di dalam pedoman itu ada nggak dibuat ini apa? Di dalam pedoman itu ada terkait magang nggak? Saya belum baca yang baru, yang lama. Coba Nabila cek bentar. Ya, coba cek dulu ya. Sebentar, saya juga sambil ngecek nih, sambil ngecek yang baru. Kalau yang di 2019 nggak ada, Bu. Cuma KP. Oh, sebentar ya. Saya coba cek dulu pedoman KP-nya. Yang 2019 itu yang waktu itu kan 2019 belum ada magang kan? Iya, belum ada, Bu. Ya, sebentar saya cek dulu ya. Ada di lingkup tinjauan pekerja praktik ya. Ini nanti saya sampaikan ke Pak Is ya, program yang 2022 ya. Tidak jauh beda sama yang 2019, tapi hanya kami update sedikit ya. Kami tambahkan sedikit tentang magang. Nanti itu di situ bisa Anda lihat di lingkup pekerjaan, di lingkupnya. Di USKMG ini kita tidak bisa share file ya. Belum bisa share file di sini. Saya kasihkan ke Pak Is ya. Jadi kalau
Coba saya share screen ya. Coba share screen PowerPoint ini apa? Sekilas tentang pedomannya ya. Nah ini ya, lingkup tinjauan kerja praktik. Jadi di sini bisa saja berupa magang atau kerja praktik ya. Nah tinjauan di sini lingkup tinjauan kerja praktik dapat berupa tinjauan lapangan maupun tinjauan magang. Nah ya, jadi kalau lapangan itu kalau pekerjaannya pelaksanaan, kalau magang itu kalau perencanaan. Nah tinjauan lapangan dilakukan di lokasi proyek konstruksi, sedangkan tinjauan magang dilakukan di perusahaan jasa konstruksi. Lingkup tinjauan pekerjaan konstruksi di lapangan yang dapat ditinjau meliputi pekerjaan struktural, manajemen proyek, dan manajemen konstruksi. Sedangkan lingkup kegiatan magang meliputi perencanaan struktur, rekayasa konstruksi, manajemen proyek, atau manajemen bisnis dari perusahaan jasa konstruksi. Nah, di sini sudah jelas lingkup untuk pekerjaan magang atau kerja praktik ya. Nah, ini sudah ada semua. Nah, ini prosedur pelaksanaannya seperti ini ya. Jadi Anda diskusi dulu dengan dosen PA. Kalau dosen PA sudah setuju, Anda harus isi Google Form. Ya, nanti Google Form-nya kami tinjau. Ya, kami cek apakah sudah ada yang menjawab atau belum. Begitu ya. Jadi silakan dibaca. Pak Is tolong di-share ke teman-temannya ya. Baik Ibu, sudah di-share. Ya. Jadi lingkupnya apa? Ya bebas sebenarnya. Gantung magang atau kerja praktik. Jadi pada umumnya memang magang itu dilakukan di konsultan perencana pada umumnya. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Misalkan ini ya Bu, misalkan nanti saya ingin mengikuti magang MBKM. Ya. Kemudian di magang MBKM itu sesuai sudah dengan lingkup tinjauan di kerja praktik itu kayak manajemen proyek, manajemen konstruksi dan segala macam. Akan tetapi proyeknya itu tidak memenuhi syarat, misalkan minimal 3 lantai atau gitu-gitu. Itu bagaimana, Bu? Misalkan gedungnya cuma 2 lantai maksudnya ya? Iya, misalkan begitu. Ya, itu seperti ini ya. Sebenarnya kenapa dibatasi minimal 3 lantai, itu kadang-kadang mahasiswa hanya KP di orang bangun ruko, 2 lantai sudah bisa, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya simpel sekali ya. Nah, tetapi itu tidak menutup kemungkinan. Jadi kalau misalkan ada bangun gudang kan umumnya 1 lantai kan, atau orang bangun aula, atau bangun stadion, itu bisa saja. Jadi tergantung kompleksitas dari proyek tersebut. Jadi misalkan ada pabrik bangun gudang, silakan saja kan Anda bisa tahu gudang itu kan pasti bentangnya panjang, bentangnya kan pasti besar. Nah, berapa kekuatan balok kolomnya supaya bentang besar itu mampu menahan beban yang ada. Dan bisa saja, jadi tidak mesti dia 2 lantai. Jadi kenapa mengharuskan 3 lantai? Itu kan kalau misalkan gedungnya cuma gedung ruko misalkan. Ya, tapi jadi maksudnya tidak harus 3 lantai. Bisa saja bangunannya tuh 1 lantai, tapi dia kompleks. Misalnya tempat ibadah, ya misalkan bangun masjid. Nah itu bisa saja karena masjid atau tempat ibadah lainnya itu kan umumnya bentangnya besar kan.
Maju itu tidak mungkin kolomnya deket-deket. Pasti kolomnya tuh di sisi tepi. Ya, tidak mungkin, jarang ada masjid yang di tengah-tengahnya banyak kolom. Nah, itu bisa saja Anda tinjau. Ya, maksudnya tidak boleh misalkan bangunan sekolah 2 lantai. Nah, itu tidak bisa kita tinjau karena itu sangat sederhana kan. Tapi kalau misalkan sekolah 3 lantai boleh saja, tidak masalah. Karena ada yang meninjau ruko waktu itu. Orang bangun ruko 3 pintu misalkan, cuma 2 lantai dijadikan kafe. Nah, itu kan sangat sederhana. Jadi tidak harus 3 lantai sebenarnya, tergantung kompleksitas daripada proyek tersebut. Atau misalkan orang bangun kolam renang, silakan saja, bisa kolam renang kita tinjau. Misalkan ada yang bangun kolam renang, kan kita bisa ninjau berapa tegangan tanahnya, berapa ketebalan dari platnya, itu bisa ditinjau. Ya. Atau misalkan bangun rumah pompa, boleh. Gitu ya, jadi dia tidak terlalu ini, maksudnya tidak terlalu simpel ya, proyek itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Silakan yang lain. Lintang kemarin yang berkas untuk magang di Penta sudah Lintang? Iya Bu, sudah Bu, tapi belum keluar dari fakultas, masih menunggu Bu. Oh, masih di fakultas ya? Suratnya? Iya Bu, masih di fakultas. Sudah dikirim hari Rabu kalau nggak salah Bu. Oke. Izin nanya Bu, kan Ya. untuk yang di Bandung PT Penta itu Bu, kami kan belum tahu persis Bu kondisi lapangannya gimana pas perencanaannya itu Bu. Berarti tidak apa-apa Bu ya menunggu setelah proses kita tahu baru kita mengajukan tinjauan KP begitu Bu. Ya nanti kan sebelum kita mulai kan kita diskusikan dulu, kita rapatkan dulu sama-sama kan? Ya kan? Tidak mungkin mahasiswa langsung ke lapangan, ke situ tidak mungkin. Nanti kita inikan dulu, kita kondisikan nanti seperti apa ininya. Karena mungkin tidak semua mungkin saja yang diterima 1 atau 2 mahasiswa kan. Jadi nanti kita sebelum mahasiswanya ke lapangan itu kami konfirmasikan dulu ke pihak proyeknya. Ada satu lagi yang konsultan di Bandung tuh PT Bita. Itu bisa juga diikuti. PT Bita itu sama dengan Penta. PT Bita Enercon kalau sana. Nah, itu saya sudah ada nomor kontaknya. Silakan saja kalau ada yang mau mengajukan usulan untuk magang ya. Bita sebentar saya buat dulu di ini kolom chat. Berarti nggak apa-apa Bu ya kalau misalnya kita apply banyak, berarti tergantung dengan yang diterima Bu. Kemarin Ya, sempat lihat di Magenta BUMN ada juga Bu. Ya nanti kita sepakati, misalkan ada yang sudah misalkan ada 6 mengajukan ke Penta, misalkan ada 6 lagi yang mengajukan ke PT Bita. Nah, nanti kita lihat yang sudah diterima di PT Bita misalkan ya, yang di Pentanya kita batalkan. Ya. Oh ya Bu. Izin lagi Bu, kalau tadi kan KP itu kan ada dosen pembimbing KP Bu. Itu sama dengan magang nggak Bu kalau misalnya KP plus magang?
Ya sama bisa tidak. Oh, tergantung apa yang diambil Bu ya? Ya, kalau misalkan kalian magang sekalian KP, bisa saja dosen PA-nya. Kalau magangnya beda dengan KP, bisa saja pembimbing KP-nya magang, PA, pembimbing magangnya beda, boleh. Ya tidak masalah. Oh, iya Bu. Terus kalau misalnya udah keterima magang Bu, itu kan tinjauannya apa yang kalau untuk buat laporan magang itu kan isi laporan magangnya berarti semua yang terjadi di tempat kerja atau di lapangan. Tapi Iya. kalau misalnya KP berarti ambil salah satu yang tinjauan yang ada di magang gitu Bu ya, terus diperdalam dibuat. Iya, tapi sebaiknya kalau magang buat laporannya laporan magang. Iya, Supaya, jadi dua laporan Bu nanti yang harus dihasilkan Bu ya? Satu saja. Oh, jadi kalau sudah KP plus magang cukup buat laporan magang aja? Iya, cukup satu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ibu, kalau yang KP plus magang tadi, boleh laporan KP-nya aja nggak Bu? Apa harus magang? KP plus magang maksudnya? Iya, kalau misalnya KP plus magang, boleh laporan KP-nya aja nggak? Laporan magang. Oh, oke. Makasih Bu. Ya. Oke, ada lagi? Nah, nanti disampaikan ya ke teman-teman yang lain. Jadi saya ulangi lagi, yang Google Form yang sudah ngisi itu kita skip dulu ya. Jadi kita mulai daftar baru dulu. Ya, jadi saya mulai hari Senin nanti isi ulang. Ya, karena yang sudah lama ngisi itu numpuk-numpuk ya. Ada yang berkali-kali ngisi, saya tidak tahu yang mana yang mau diambil. Jadi sepakat pastikan dulu Anda mau meninjau apa dan kapan, baru ngisi Google Form. Ya, jadi yang sedang ngisi itu kita skip dulu ya. Sampaikan sama teman-teman yang sudah pernah ngisi. Jadi supaya tidak overlap. Karena yang sudah ngisi itu banyak yang berkali-kali ngisi maksudnya. Nah, itu nanti merugikan teman yang lain. Karena kalau Anda sudah ngisi, tidak mungkin ada bahwa yang sudah ngisi itu kita skip dan pastikan dulu isi yang baru. Ya, pastikan dulu sudah pasti mau ninjau apa dan kapan pelaksanaan, nanti baru Anda isi Google Form-nya. Jadi maksudnya jangan asal ngisi maksudnya. Ya, tolong sampaikan ke teman-teman yang lain. Kalau saya lihat di sini banyak sekali yang berkali-kali ngisi. Sehingga kami bingung mau yang mana yang mau diambil. Ibu, nanya lagi Bu. Ya. Untuk yang kalau magang itu berarti kita ngisi G-Form atau nggak usah? Isi juga. Isi. Ya. Okay. Ya, makasih Bu. Baik magang maupun KP ya. Isi Google Form-nya. Oke, ada lagi? Izin aja Bu, tadi kan magang tuh perlu isi juga di form KP Bu. Tapi kalau misalnya posisinya belum tahu mau ninjau apa karena belum ada informasi, itu nanti ketika sudah tahu Bu ya, nggak perlu diisi sekarang karena kan ada tempat isi tinjauan di situ Bu. Kalau magang mungkin cukup isikan proyek saja ya. Proyek apa? Berarti cukup isikan proyek apa? Ya, jadi misalkan magangnya di PT Penta ya. Nah, nanti pastikan dulu ditulis saja dulu PT apa yang mau di ini. Kalau magangnya di konsultan supaya tidak overlap nanti. Ya benar, karena tinjauannya tidak sama kan? Karena tinjauannya belum tahu kan? Iya, belum ada informasi. Ya Bu, makasih Bu. Iya. Jadi mulai ngisi Google Form yang nanti Senin saja ya, mulai diisi supaya seragam nanti. Izin Bu, mau nanya. Ntar kan kita yang udah ngisi G-Form itu ngisi ulang di hari Senin. Terus itu suratnya kapan keluarnya ya Bu? Soalnya pihak proyeknya udah nanyain karena proyeknya itu juga lagi ngebut ngejar kerjaannya. Ya, kami harus ngerekap dulu. Mungkin kita tunggu
2 minggu lah ya. Kita rekap dulu, jadi tidak bisa satu-satu saya yang rekapnya. Jadi misalkan isinya hari Senin, mulai Senin sampai 2 minggu ke depan. Nah, nanti baru kita tutup, kita rekap. Seperti itu, ya. Supaya tidak ini, karena nanti bingung kalau saya harus tiap hari ngerekapnya. Oke ya. Oke Bu, makasih Bu. Jadi mungkin periode pengisian kita mulai Senin besok ya, sampai 2 minggu ke depan. Itu nanti setelah 2 minggu saya rekap, baru nanti yang lain isi lagi, isi ulang yang belum. Ya kalau bisa silakan saja diisi dalam waktu 2 minggu ini, supaya bisa didata. Nah kalau misalkan kalian sudah ngisi ternyata batal, itu harus konfirmasi ke jurusan. Ya, karena misalkan saya kalian sudah ngisi dan sudah di ACC. Nah saya tahunya kan, tinjauan tersebut di proyek tersebut sudah ada yang mahasiswa yang meninjau. Nah, supaya mahasiswa yang lain tidak lagi kami berikan ya, tinjauan tersebut. Nah, jadi kalau kalian batal, itu harus lapor ke jurusan. Supaya nanti tinjauan itu bisa diberikan ke mahasiswa yang lain. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, nanti mulai hari Senin ya, mulai hari Senin saya mulai cek nanti. Tidak ada tinjauan yang sama kalau bisa ya. Jadi misal harus sebaiknya seperti ini, berkelompok ya. Jadi misalkan mau meninjau proyek di Pasar Cinde, nah itu mungkin ajak temannya. Jadi temannya misalkan 3 mahasiswa. Nah, bagi tinjauan. Jadi supaya tidak overlap. Sebaiknya setiap proyek itu sudah tahu siapa saja mahasiswa yang ninjau di situ. Bentuk kelompok, bentuk tim. Ya, supaya tidak saling overlap. Ya, silakan disepakati maksudnya. Misalkan yang kemarin kan ada mau magang di KI kan, nah silakan saja ada 4 mahasiswa. Nah mungkin nanti yang lain jangan lagi di situ, jangan lagi di proyek KI tersebut. Kalau informasi yang kami dapat dari pihak PU itu tahun 2023 ini banyak proyek, termasuk di Unsri sendiri ada, ya. Nah tapi memang tidak bisa dimulai di awal tahun. Kerjaan fisik itu biasanya paling cepat ya, paling cepat itu April Mei. Nah, tapi tidak masalah, Anda kan sudah isi kerja praktek di KRS kan? Nah, kalau sudah isi kerja praktek di semester genap 2022-2023, itu tidak ada masalah kalau KP-nya belum selesai. Tidak masalah, yang penting sudah pernah ngisi. Ya, nanti nilainya paling di F-kan dulu, nanti setelah selesai baru kita inputkan nilainya. Jadi kerja praktek sama tugas akhir cukup sekali ngisinya. Cukup 1 kali ngisi di KRS. Kalau tidak selesai, tidak usah lagi diisi. Ya, supaya tidak berpengaruh di jumlah SKS. Jadi kalau misalkan sudah ngisi KRS di bulan Januari, ternyata KP-nya baru mulai di bulan April atau Mei, ya tidak masalah. Ya, jangan khawatir. Silakan yang lain. Izin nanya Bu, untuk yang mau kan tadi kan boleh mencar Bu kalau magang karena nggak tahu yang mana diterima Bu. Misalnya kita mencar ke magang ketiga atau keempat tempat yang berbeda Bu, itu kan harus didata di GForm. Tapi belum tahu Bu yang mana yang diterima, harus didata keempat-empatnya di GForm langsung atau menunggu nanti yang mana yang diterima Bu?
Kalau magang itu, kalau Anda beberapa alternatif, tulislah di situ, Lintan. Tulislah beberapa alternatif di situ. Oh, jadi nggak apa-apa, Bu, walaupun belum pasti tulis, misalnya kita nyebar 4 juga tulis gitu? Ya. Oh ya, Bu. Oke, Bu. Makasih, Bu, infonya. Ya. Maksudnya? Maksudnya? Mm-mm. Ya, ya, ya. Diisi 4 kali. 4 kali, ya. Kalau di tahun 2023 ini cukup banyak proyek kita di Palembang ya. Di Unsri juga ada. Di apa? Di Sumatera Selatan juga ada, banyak maksudnya. Jadi sebenarnya tidak khawatir kalian. Cuman memang tidak bisa di awal tahun. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi misalkan tadi terkait magang ya, kalau misalkan mengambil ada beberapa alternatif ya, nah, tapi kalau sudah diterima harus lapor ke kami, ke jurusan. Ya misalkan Anda apply ada 3 perusahaan, nah ternyata sudah diterima di perusahaan A misalkan, nah itu harus lapor ke jurusan, supaya kami bisa membuatkan surat pengantar dan mungkin tidak boleh lagi mahasiswa yang bisa masuk di proyek tersebut ya. Kalau magang tuh mungkin bisa banyak ya mahasiswanya, karena kan lingkupnya kan besar ya kalau perencanaan itu. Bisa saja 3 atau 4 mahasiswa. Mungkin saja proyek yang direncanakan di perusahaan tersebut bisa saja lebih dari 1. Ya misalkan PT Penta, dia punya beberapa perencanaan, 3 perencanaan. Nah itu bisa saja ditinjau 1 mahasiswa 1 kan. Jadi PT Penta itu salah satu konsultan yang terlibat dalam perencanaan IKN. Nah, IKN itu kan banyak itemnya kan, banyak item pekerjaan. Nah, mungkin saja dia ada beberapa ini perencanaan. Silakan yang bertanya. Ada lagi?
Nah itu ya, magang itu bisa dikonversikan maksimal 20 SKS. Tapi itu maksimal 20 SKS ya, tidak harus 20. Tergantung tinjauan Anda di lapangan. Ya dikaitkan CPL-nya dengan mata kuliah. Paham enggak? Jadi misalnya kamu magang pada perencanaan bangunan gedung misalkan. Gedung misalkan 10 lantai ya, misalkan bikin apartemen. Nah, dari yang apa Anda dapat di lapangan itu kira-kira apa yang bisa dikonversikan dengan CPL mata kuliah? Apakah mata kuliah perencanaan bangunan gedung, perencanaan bangunan teknik sipil, atau mata kuliah beton, atau mata kuliah beton lanjut. Nah, nanti kita bisa konversikan itu nanti setelah selesai apa yang kita ketahui apa yang Anda dapat di lapangan. Jadi tidak dijanjikan itu 20 SKS maksudnya. Tidak kami janjikan, tergantung apa yang kalian dapat di lapangan, di magang. Seperti itu ya. Jadi memang maksimal 20 SKS. Nah, tapi apakah yang didapat di lapangan itu bisa mengcover 20 SKS di mata kuliah kita? Nah, itu tidak bisa kita pastikan di awal. Ya, paham ya? Jadi kan apalagi sekarang mahasiswa kan sudah banyak yang ngambil mata kuliah kan, semester 6 ini kan tinggal sedikit lagi kan. Nah, mungkin bisa konversikan dengan mata kuliah pilihan, misalkan mata kuliah pilihan MPK misalkan, atau mata kuliah misalkan beton lanjut atau baja lanjut, silakan saja. Nah, tapi nanti itu tergantung Anda di lapangan. Kami lihat dulu laporan magangnya. Di laporan magang itu apa saja yang Anda kerjakan di perencanaannya. Maksudnya ya. Jadi tidak pasti 20 SKS itu maksimal yang ditentukan oleh Dikti, 20 SKS. Nah, tapi tidak harus, tergantung apa yang kalian dapat di lapangan. Ya. Jadi bisa saja dikonversikan ke kerja praktek kan, atau dikonversikan ke mata kuliah misalkan beton lanjut misalkan, atau beton lanjut, bisa saja. Kalau memang ada kaitannya. Ya, tapi maksimal 20 SKS per semester. Jadi kalau Anda ambil 2 semester, magangnya berarti bisa konversi 40 SKS. Atau misalnya mata kuliah yang berkaitan itu sudah Anda ambil, misalnya di semester 5, misal ya, atau sudah pernah ambil di semester 4, tapi nilainya B misalkan. Nah, itu bisa saja kita katrol menjadi A. Tapi dengan koordinasi sama dosen PA, dosen pengampu mata kuliah. Nah, seperti itu maksudnya. Paham ya? Oke, kalau tidak ada lagi, kita akhiri ya. Masih ada lagi yang belum yang mau ditanyakan? Mohon maaf Ibu. Ya. Izin bertanya Ibu. Tapi ini mohon maaf sebelumnya mungkin agak melenceng dari topik ya Bu, tapi masih berkaitan sedikit. Saya ada ngecek di transkrip kan Bu. Di transkrip itu sebelumnya SKS saya sudah totalnya 106. Tapi tiba-tiba di kemarin saya cek itu berubah Ibu jadi 101. Nah, dan transkrip ini kan dibutuhkan juga ya Bu untuk persyaratan pendaftaran magang. Nah, itu nanti bagaimana Ibu? Mata kuliah apa yang berubah? Ada mata kuliah yang hilang maksudnya? Belum tahu pasti Bu, apakah ada yang hilang atau bagaimana, tapi yang jelas total SKS-nya itu berubah Bu. Ya, begini ya. Angkatan 2020 itu kan Anda pada semester 1, semester 2, semester 3 itu mengambil kurikulumnya dengan kode yang berbeda. Benar enggak? Waktu semester 1 itu kalau saya tidak salah ada kodenya 6 angka. Beda dengan kurikulum kita yang 2020 yang ada sekarang. Ya, kalau salah saya pernah share mata kuliah kurikulum 2020 yang kodenya adalah 4 angka. Ya. Nah, itu kurikulum yang sudah disahkan oleh rektor.
Nah, sedangkan mata kuliah yang Anda ambil di semester 1 dan semester 2 itu kurikulumnya belum disahkan oleh Pak Rektor. Sehingga mata kuliah itu harus kami konversikan ke kurikulum yang baru, yang 2020 yang pernah Ibu share. Nah, pada saat itu ada perubahan SKS memang. Kalau tidak salah ada yang bertambah, ada yang berkurang. Nah, makanya kemarin tim SIMA fakultas dan tim SIMA-nya jurusan itu mengkonversikannya ke kurikulum 2020. Nah, nanti tolong dicek ya. Saya minta tolong masing-masing mahasiswa ngecek apakah mata kuliah yang ada di transkrip nilai Anda itu sudah sesuai dengan mata kuliah yang ada di kurikulum 2020. Anda punya kan daftar mata kuliahnya? Ada nggak daftar mata kuliah yang kurikulum 2020? Ada nggak daftarnya? Pernah saya share kalau tidak salah pada saat sosialisasi pengisian KRS. Ada ya? Nah, kalau ada nanti cek di SIMA Anda, di SIMA kalian, di transkrip nilai yang ada di SIMA, itu cek mata kuliah sudah sesuai atau belum. Nah, Dimas, saya minta tolong Dimas sebagai ketua IMS ya, atau sebagai ketua angkatan, atau sebagai ketua kelas, menjadi perwakilan. Jadi tolong dicek, masing-masing mahasiswa dicek, nanti kalau ada masalah, lapor dulu ke Dimas, nanti Dimas baru ke Ibu. Ya, memang itu sudah ada laporan ke kami. Makanya memang kalau Anda cek, silakan dulu dicek ya, di transkrip itu kalau belum berubah, kode mata kuliahnya beda. Ada yang 4 angka, ada yang 6 angka. Nah, yang 6 angka itu terutama di semester awal. Nah, jadi makanya kami tolong masing-masing mahasiswa ngecek mata kuliah yang ada di transkrip Anda dengan yang ada di kurikulum 2020. Nanti saya kasihkan juga ke Pak Is nanti ya, mata kuliahnya ya. Nah, nanti tolong dicek. Kalau ada yang berbeda, tolong di checklist dulu. Di list, dilaporkan ke saya. Tapi lapornya secara kolektif. Mungkin bisa ke Dimas atau ke Pak Is nanti. Jangan satu-satu, karena kalau satu-satu saya repot ini ya, ngeladenin mahasiswa ini. Ya, jadi itu kami lagi mengkonversi sebenarnya. Jadi bisa saja berkurang atau bertambah, tidak masalah. Yang penting mata kuliah itu sudah sesuai dengan kurikulum. Ya, jangan sampai mata kuliahnya tidak sesuai dengan kurikulum. Tolong Dimas ya, nanti kabar ke Ibu. Jadi mohon di semua mahasiswa 2020 dicek semua transkripnya dengan daftar yang ada di yang ada di mata kuliah, yang ada di kurikulum ya. Ini saya ini dulu daftar mata kuliahnya. Memang benar itu Dimas, saya juga lupa kemarin menyampaikan ke mahasiswa. Karena tim dari jurusan, SIMA jurusan memang sedang membenahi supaya kurikulumnya, mata kuliahnya sesuai dengan kurikulum. Nah, itu Pak Is ya, Ibu sudah WA ke Pak Is, nanti tolong disampaikan ke kawan-kawannya Pak Is. Iya Bu. Nah, tolong dicek ya. Mungkin dikasih batasan waktu Dimas, sampai kapan mahasiswa itu dikasih waktu untuk ngecek supaya supaya saya cepat ininya menindaklanjuti permasalahannya. Dikasih waktu kira-kira sampai kapan? Kan sebenarnya tidak terlalu lama ngeceknya kan? Kira-kira berapa, mungkin kita kasih waktu 1 minggu ya? Cukup nggak 1 minggu, Dimas? Ini kan Sabtu ya, mungkin sampai Jumat. Nah, nanti silakan dicek semua mata kuliah yang sudah diambil, apakah sudah sesuai dengan yang ada di kurikulum. Ya, paham ya? Jadi masing-masing mahasiswa ngecek sendiri-sendiri. Dimas? Iya, Bu. Ya.
Mungkin kita kasih waktu sampai kapan nih, Mas? Sampai Jumat ya? Kira-kira boleh Bu, mungkin sampai Jumat atau nanti kalau misalkan lebih cepat selesainya boleh juga. Mungkin Ya, maksimalnya sampai hari Jumat. ya maksimal sampai Jumat ya. Kalau sebelum Jumat, jadi tolong dikoordinir. Dimas koordinir mungkin atau melalui ketua kelas masing-masing. Nanti baru ketua kelasnya yang laporkan ke jurusan, ke Ibu. Lapor kalau ada yang tidak sesuai ya. Kalau sudah sesuai tidak masalah. Oke ya? Cukup ya Dimas ya? Ada lagi? Cukup Ibu, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi kita akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jadi kita sepakati ya tadi bahwa pengisian Google Form untuk kerja praktek dan magang itu kita mulai hari Senin. Hari Senin itu tanggal 30 ya. Tanggal 30 Januari. Nah, nanti 30 atau 29? 30 ya. 30 Januari. Nanti yang sudah mengisi, yang berkali-kali sudah isi itu kita skip semua, dia isi ulang. Yang mana yang sudah pasti baru diisikan di Google Form ya. Nah, kemudian terkait pelaksanaan magang tadi sudah disampaikan kalau magang itu kalau pelaksanaan di luar Palembang itu harus konfirmasi ke dosen yang mengajar mata kuliah. Kemudian bagaimana cara konversinya juga harus dikonfirmasi juga dengan dosen PA-nya. Ya, mengkonversi magang tadi memang maksimal 20 SKS, tapi tidak pasti, tidak harus 20 SKS, tergantung apa yang kalian dapat ketika magang. Ya, kemudian yang terakhir tadi ya terkait perubahan mata kuliah ya, daftar SKS mata kuliah itu tolong dicek di dalam disimak kalian di sistem akademik mahasiswa masing-masing dengan daftar kurikulum, daftar mata kuliah yang ada di kurikulum 2020. Kalau misalkan sudah sesuai, tidak masalah, jumlah SKS-nya berbeda ya, asal jumlah SKS-nya harus sama. Jadi tadi katanya ada yang berkurang SKS-nya, mungkin saja ada yang berkurang. Nah, tapi jangan sampai ada mata kuliah wajib yang belum diambil. Itu yang saya khawatirkan, Dimas. Ya, karena memang ada perubahan ketika Anda mengambil mata kuliah di semester 1 dan semester 2 itu beda kurikulumnya. Nah, jadi jangan sampai ada mata kuliah wajib yang belum diambil. Paham ya? Jangan sampai ada mata kuliah wajib yang belum diambil oleh mahasiswa. Nah, jangan sampai nanti ketika mau ujian sidang, ternyata SKS-nya kurang. Dan nanti tolong disampaikan ke kami. Makanya saya minta waktunya agak cepat, itu saya kasih waktu paling lambat Jumat. Paling lambat Jumat minggu depan ya. Kalau bisa lebih cepat, supaya kalau ada yang mata kuliah yang belum diambil, itu bisa kita buka nanti mata kuliah itu. Begitu ya. Oke, mungkin itu saja diskusi kita pada hari ini. Kalau ada tambahan nanti kita bisa diskusikan di luar ini, tapi saya mohon itu tidak boleh satu-satu mahasiswa. Ya harus perwakilan saja. Jadi misalkan bisa saja diwakilkan oleh ketua kelas atau ketua tingkat. Ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan ditampung dulu tolong oleh ketua kelasnya. Atau ditampung oleh IMS. Ya ditampung dulu nanti disampaikan ke jurusan, bisa ke saya atau ke Bu Mona. Oke, itu saja diskusi kita pagi hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.